Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya ucapkan selamat siang. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan Tuhan Yesus di dalam memberitakan firman Tuhan, kebanyakan dengan perumpamaan. Bagaimana dia menemplat orang Farisi dengan perumpamaan. Tuhan gambarkan mereka seperti kubur yang bersapu kapur. Jadi kelihatan putih bersih, tetapi di dalamnya ada tulang-tulang kering. Dan di dalam menyampaikan sesuatu pesan pun, kadangkala orang harus menyampaikan itu dengan perumpamaan atau kiasan. Seperti Yonatan pada waktu dia menegur sahabatnya, yaitu Raja Daud, karena Raja Daud telah melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Maka Nathan menyampaikan sesuatu dengan perumpamaan, dan ini merupakan teguran. Dia berkata, ada orang yang kaya, punya banyak lembu, punya banyak domba. Ada orang miskin yang hanya punya satu anak domba yang dipeliharanya sejak kecil dan dianggapnya itu bahwa itulah anaknya. Orang kaya ini datang tamu di rumahnya. Orang kaya menyesal untuk menyembelih binatang yang banyak padanya. Dia mengambil binatang yang ada pada orang miskin ini yang hanya satu-satunya. Daud langsung berkata, tak dapat tiada, orang itu harus dibunuh. Yonatan katakan, Tuhanlah orangnya. Jadi kadang-kala Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan Tuhan juga dengan perumpamaan. Tapi pada hari-hari terakhir, dia akan menuju pada kematian. Dia tidak lagi berkata dengan perumpamaan. Tetapi apa yang dikatakan di dalam Injil Yahya pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-30, ayat 29 maksud saya. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Injil Yahya atau Yohanes 16 ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berkata sebagai berikut dalam Alkitab terjemahan lama. Yahya 16 ayat 29. Maka kata murid-muridnya kepadanya, tengoklah, sekarang ini Rabi berkata terus terang, dan tiada lagi berkata dengan perumpamaan. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada murid-muridnya, apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami oleh murid-murid Tuhan, dan apa yang akan terjadi pada diri dari Tuhan Yesus. Tuhan berkata, kalau kita perhatikan dalam ayat 16 dengan judul perikop, duka cita berubah menjadi sukacita. Hanya seketika lagi maka tiada kamu memandang aku, dan lagi pula seketika saja maka kamu akan melihat aku. Maka berkatalah beberapa orang muridnya sama sendiri, apakah artinya yang dikatakan kepada kita hanya seketika lagi maka tiada kamu memandang aku, dan lagi pula seketika saja maka kamu akan melihat aku. Dan sebab aku pergi kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara, murid-muridnya belum paham, tidak memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa sesungguhnya
Dia akan mati dan akan bangkit dan naik ke surga. Ayat selanjutnya, ayat 18. Lalu berkatalah mereka itu, apakah artinya yang dikatakan hanya seketika lagi? Tiada kamu mengerti apakah yang dikatakannya itu? Maka diketahui oleh Yesus bahwa mereka itu hendak menanya dia. Lalu kata Yesus kepadanya, adakah kamu berunding sama sendiri di atas hal ini? Sebab kataku, hanya seketika lagi, maka tiada kamu memandang aku. Dan lagi pula seketika saja, maka kamu akan melihat aku. Tuhan tahu apa yang ada di benak pikiran dari murid-muridnya yang tidak memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu ayat 20, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kamu akan menangis dan meratap, tetapi isi dunia akan bersuka cita. Maka kamu ini akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Yahya ini ditulis oleh Rasul Yahya. Dan Injil Yahya ini merupakan bagian dari 4 Injil. Yang sebenarnya Injil itu cuma 1. Tapi untuk membedakan Matius, Markus, Lukas, dan Yahya, maka disebutlah 4 Injil. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu Saudara tentang rahasia di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayatnya yang ke-7. Tuhan sudah ungkapkan tentang 4 zat yang hidup. Yang seperti singa, yang seperti anak lembu, yang seperti muka manusia, yang seperti burung nasar yang terbang. Yang tidak lain berbicara tentang Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Tidak mengapa kita baca Wahyu pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-7. Adapun zat yang hidup yang pertama, zat yang hidup yang pertama itu seperti rupa singa. Seperti rupa singa, yang berbicara tentang Injil Matius merupakan kemuliaan Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Dan zat hidup yang kedua, zat hidup yang kedua berbicara tentang Injil Markus, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sebagai hamba. Seperti anak lembu. Dan zat hidup yang ketiga, zat hidup yang ketiga seperti muka manusia. Seperti muka manusia, berbicara tentang Injil Lukas, sengsara Tuhan Yesus sebagai anak manusia dan juga sebagai tabib. Dan zat hidup yang keempat, zat hidup yang keempat seperti burung nasar yang terbang. Seperti burung nasar yang terbang, yang berbicara tentang Injil Yahya, kebenaran kesucian Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Karena kita perhatikan dalam Matius 2 ayatnya yang kedua, para Majus bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir? Para Majus dengan petunjuk bintang, mereka singgah di Yerusalem dan bertanya. Coba kita baca Matius 2. Katanya, Katanya, manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Karena kami sudah melihat bintangnya di sebelah timur. Itulah tanda yang membawa mereka dari sebelah timur untuk berjumpa dengan raja yang baru lahir. Maka kami datang hendak menyembah dia. Kami datang hendak menyembah dia. Herodes, seisi Yerusalem heran, saudara, dengan berita ini. Padahal ini memang sudah dinubuatkan terlebih dahulu oleh para nabi. Tapi mereka juga heran. Dan yang terpenting di sini sekali lagi, Injil Matius berbicara tentang kemuliaan Tuhan Yesus sebagai raja. Baru Injil Matius, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sebagai hamba. Dalam Markus 10 ayat 45, anak manusia datang, itu kata Tuhan Yesus yang menggambarkan dirinya, bukan untuk dilayani,
tetapi untuk melayani. Melayani menggambarkan sebagai seorang hamba. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia pun bukannya datang supaya dilayani. Anak manusia pun datang bukan supaya dilayani, Melainkan supaya melayani. melainkan supaya melayani. Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Memberi nyawa menjadi tebusan kepada orang banyak. Sebab itu Injil Markus ini menggambarkan lembu. Lembu itu adalah binatang pekerja. Lembu juga adalah binatang korban. Jadi setelah Tuhan Yesus bekerja melayani tugas yang dipundakkan oleh Bapa di sorga kepadanya selama dia berada di dunia ini, setelah itu dia dikorbankan. Sekali lagi, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sebagai hamba. Lalu Injil Lukas berbicara tentang sengsara Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Dia merasakan sengsara sebagai manusia. Dalam Lukas 9 ayat 22 dan ayat 58. Lukas 9 ayat 22. Katanya, bahwa wajib anak manusia merasai banyak sengsara. Wajib anak manusia, yaitu dirinya sendiri. Tuhan Yesus mengatakan wajib anak manusia merasakan sengsara Dan ditolak oleh orang tua-tua. Ditolak oleh orang tua-tua Dan kepala-kepala imam. dan kepala-kepala imam, Serta ahli Taurat. ahli Taurat. Sehingga dibunuh. Kemudian ia bangkit pula pada hari yang ketiga. Dia dibunuh. Jadi menggambarkan sengsara Tuhan Yesus sebagai anak manusia dan sebagai tabib. Lalu Injil Yahya berbicara tentang kebenaran Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Dalam Injil Yahya 1 ayat 34. Sesungguhnya aku sudah nampak lalu menyaksikan bahwa ia inilah anak Allah. Ia ini anak Allah. Jadi Injil Yahya digambarkan sebagai anak Allah. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa yang dikatakan oleh Rasul Yahya di dalam ayat pembacaan pokok kita tadi. Tengoklah, sekarang ini Rabi berkata terus terang dan tiada lagi berkata dengan perumpamaan. Di mana dalam ayat 20 yang kita sudah baca tadi, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kamu akan menangis dan meratap, tetapi isi dunia ini akan bersukacita. Jadi memang kita akan diperhadapkan dengan tangisan, dengan ratapan, dalam arti kata penderitaan, tetapi isi dunia ini akan bersukacita. Maka kamu ini berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Memang kita akan menghadapi duka cita, Bapak Ibu Saudara, menghadapi penderitaan atau sengsara. Tetapi di balik daripada itu ada janji yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan ini dialami oleh Raja Daud. Siapa yang tidak berduka cita kalau anaknya meninggal? Inilah yang dialami oleh Daud. Dia berduka cita karena anaknya meninggal dunia. Tetapi apa yang dia katakan di dalam Mazmur 30 ayatnya yang ke-12, dia ganti ratapku dengan kesukaan yang ramai. Sebab itu, coba untuk jelasnya kita baca. Bahwa engkau telah menukarkan ratapku dengan kesukaan. Engkau menukarkan, engkau mengganti ratapku, tangisanku dengan kesukaan yang ramai. Dan ramai padaku, engkau telah menanggalkan kain perkabunganku. Engkau menanggalkan kain perkabunganku Dan mengikatkan pinggangku dengan kesukaan. mengikat pinggangku dengan kesukaan. Jadi apabila kita menghadapi sengsara, Bapak Ibu Saudara,
Kita perlu senantiasa mengandalkan Tuhan, mengingat janji Tuhan, mengingat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana yang dialami oleh Daud, dia ganti ratapku dengan kesukaan. Sehingga ada pujian yang mengatakan demikian. Dia ganti ratapku dengan kesukaan, dia tanggalkan susahku. Dia ganti ratapku dengan kesukaan, diberinya ku kegirangan, dan supaya aku memuliakan Tuhan sepanjang hidupku. Oh Tuhanku, aku memuji selama-lamanya. Inilah ungkapan Daud. Dia memuji Tuhan selama-lamanya karena Tuhan gantikan ratapnya dengan kesukaan yang ramai. Memang kita harus mengalami akan hal yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Ibrani, Saudara, apa yang kita rasakan sekarang? Firman Tuhan yang kita imani saat ini belum mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Tapi kalau kita dimahirkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga sekali lagi apa yang dikatakan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-11. 11. Adapun segala ajaran bagi sementara ini, sementara ini belum mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Tetapi kemudian kelak dikeluarkannya kebenaran akan buahnya, yang mendatangkan sentosa kepada orang yang mahir dengan ajaran ini. Mendatangkan sentosa kepada orang yang mahir dengan pengajaran ini. Artinya kita mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya yang enaknya, hanya yang bagusnya yang kita mau lakukan. Karena janji Tuhan, berbakti kepada Tuhan, roti dan air diberkati dan segala penyakit dilalukan. Aku datang bukan seperti pencuri yang hanya mencuri dan menyamuk, tapi aku datang memberikan, untuk jelasnya Yahya 10 ayat yang ke-10. Adapun pencuri itu datang hanya akan mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Aku ini datang supaya domba itu beroleh kehidupan dengan berkelimpahan. Aku, Tuhan Yesus, datang supaya domba hidup di dalam berkelimpahan. Memang dalam terjemahan baru sudah diterjemahkan mereka sama, Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam terjemahan baru masih diumpamakan domba, supaya domba hidup di dalam berkelimpahan. Karena ini punya pengertian rohani, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dalam 1 Korintus 2 ayat 13, bahwa pengajaran yang disampaikan oleh Paulus adalah pengajaran roh, pengajaran yang diwahyukan langsung dari Tuhan. Dan pengajaran itu harus dibandingkan dengan hal yang rohani. 1 Korintus 2 ayat yang ke-13. Maka barang yang kami katakan itu bukannya dengan pengajaran manusia, bukan dengan pengajaran akal-akal manusia, melainkan dengan pengajaran roh, Kudus, sambil membandingkan barang rohani dengan yang rohani. Yahya 10 ayat 10 tadi, di mana dikatakan aku datang berbicara tentang Tuhan Yesus, supaya domba itu Bapak Ibu, saya dan saudara,
Benar yang dikatakan dalam terjemahan baru, supaya mereka hidup di dalam berkelimpahan. Tapi kalau kita ambil dombanya, bagaimana domba yang hidup di dalam berkelimpahan? Karena ini pengajaran roh. Paling-paling kalau domba hidup dalam berkelimpahan, ada rumput yang hijau yang tersedia. Ada air yang tenang yang dapat diminum. Yang berbicara tentang firman Tuhan dan roh Tuhan. Kita limpah sebagai domba dengan firman Tuhan. Limpah dengan Roh Kudus. Karena kedua-duanya ini yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Dan akan membawa kita untuk menjadi pengantinnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkata terus terang, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kamu akan menangis dan meratap. Orang yang menangis, orang yang meratap biasanya dalam keadaan penderitaan. Ada juga yang menangis karena senang. Tidak semua tangisan itu karena penderitaan. Saya selalu ingat pada waktu Susi Susanti menang di Olimpiade Barcelona kalau tidak salah. Indonesia Raya dikumandangkan. Dia menangis. Bapak Ibu Saudara, tapi tangisan itu bukan tangisan duka cita. Tapi tangisan itu adalah tangisan sukacita. Jadi ada tangisan yang berbicara tentang duka cita. Ada tangisan yang berbicara tentang sukacita. Contoh juga, saudara kandungkah atau keluarga kita yang terpisah 10-20 tahun baru ketemu. Biasanya langsung menangis. Dan tangisan ini sekali lagi bukan tangisan duka cita, tapi tangisan sukacita. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan dalam ayat ini, tangisan dan ratapan itu adalah berbicara tentang penderitaan, tentang duka cita. Dikatakan bahwa kamu akan menangis dan meratap, tetapi isi dunia ini akan bersukacita. Kita perhatikan kadang-kala kita ditertawakan. Dunia bersukacita, tetapi dibalik daripada itu, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Kalau kita taat Bapak Ibu Saudara, meskipun kita harus mengalami apa yang namanya duka cita, apa yang namanya penderitaan, karena itu sudah digariskan oleh Tuhan. Kita harus lalui itu. Kita ditetapkan oleh Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita dipermuliakan. Roma 8 ayat 30. Dan orang-orang yang ditetapkannya terdahulu. Bapak, Ibu, saya dan saudara yang sudah ditetapkan Tuhan terlebih dahulu. Mereka itulah juga dipanggilnya. Kita yang dipanggil oleh Tuhan. Dan orang-orang yang dipanggilnya itu. Orang-orang Bapak, Ibu, saya dan saudara yang dipanggil oleh Tuhan. Mereka itulah juga dibenarkannya. Kita dibenarkan. Yang membenarkan kita adalah firman Tuhan. Doa Tuhan Yesus, kuduskanlah mereka itu di dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Kebenaran yang membuat kita benar di pemandangan Tuhan. Dan orang-orang yang dibenarkannya itu. Kita yang dibenarkan oleh Tuhan. Mereka itulah juga dipermuliakannya. Kita juga yang akan dipermuliakan. Ini janji Tuhan. Tuhan tidak berdusta, tidak seperti anak manusia yang bersesalan. Dia berfirman bahwa kita yang dipanggil, ditetapkan, dibenarkan, dan dipermuliakan. Luar biasa janji Tuhan. Tapi untuk dipermuliakan, kita harus kembali ke ayat 17. Kembali pada sengsara. Kembali pada penderitaan. Sebagaimana Kristus telah mengalami penderitaan dan dia dipermuliakan. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, saya dan saudara.
Tetapi jikalau anak-anak, maka warislah juga, yaitu waris Allah, dan sewaris dengan Kristus. Jikalau kita sama merasa sengsara dengan Dia, supaya sama juga kita dipermuliakan. Apa maksud Tuhan membuat kita harus menderita? Harus mengalami sengsara supaya dipermuliakan. Karena sengsara itu, kata Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia. 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Sengsara yang akan membuat orang berhenti daripada berbuat dosa. 1 Petrus 4 ayat 1. Sedangkan Kristus sudah merasai sengsara di dalam keadaan tubuh manusia. Kristus mengalami sengsara di dalam keadaan seperti manusia. Seperti Bapak, Ibu, saya dan saudara yang mengalami penderitaan, mengalami sengsara. Hendaklah kamu pun memperisaikan dengan niat yang serupa itu juga. Berperisaikan dengan niat yang serupa itu juga. Karena orang yang merasai sengsara, perhatikan, orang yang merasai sengsara di dalam keadaan tubuh itu berhenti daripada berbuat dosa. Kadang-kadang penderitaan Tuhan izinkan berlaku, sengsara Tuhan izinkan berlaku di dalam kehidupan kita supaya kita berhenti berbuat dosa. Dan janji Tuhan, apabila kita setia, sebagaimana Kristus yang setia sampai mati, Dia dipermuliakan. Demikian juga dengan kita. Siapa yang setia, siapa yang bertekun sampai ke akhir kehidupannya, akan dipermuliakan oleh Tuhan. Dan kita pegang akan janji Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita senantiasa memandang kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan, rindukan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Ibrani. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 2. Serta memandang kepada Yesus yang mengadakan dan menyempurnakan iman. Kenapa kita harus memandang kepada Yesus? Coba Ibrani 12 ayat 2 bagian A. Serta memandang kepada Yesus. Serta memandang kepada Yesus. Yang mengadakan dan menyempurnakan. Yang mengadakan dan menyempurnakan iman kita. Kita pandang kepada Yesus. Pada waktu kita mengalami penderitaan. Pada waktu kita mengalami sengsara. Pada waktu kita dikecewakan, Bapak Ibu Saudara. Pandang kepada Yesus. Dia yang tidak bersalah dijadikan salah, disiksa, Bapak Ibu Saudara. Orang tidak bersalah tetapi disiksa, tetapi dia tidak melawan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Paulus gambarkan dia seperti domba yang akan disembelih. Sehingga Paulus katakan, penderitaan yang sempurna tidak akan menceraikan dia daripada kasih Kristus. Dalam Roma 8 ayat 35 sampai ayat 37. Siapakah yang dapat menceraikan kita daripada kasih Kristus? Siapakah yang dapat menceraikan kita daripada kasih Kristus? Kesukarankah? 1. Kesukaran. Atau sengsarakah? 2. Sengsara. Atau aniayakah? 3. Aniaya. Atau kelaparankah? 4. Kelaparan. Atau keadaan bertelanjang? 5. Keadaan bertelanjang. Atau mara bahayakah? 6. Mara bahaya. Atau pedangkah? 7. Pedang. Sempurna. Terus seperti yang tersurat. Seperti yang tersurat. Bahwa karena sebab engkaulah kami dimatikan berhari-hari. Sebab Tuhan kami dimatikan berhari-hari. Maka kami dihisapkan seperti domba yang akan disembelih. Kami dihisapkan seperti domba yang akan disembelih. Tetapi di dalam segala perkara itu. Di dalam segala perkara itu. Kita sangat menang. Kita sangat menang.
Oleh sebab Dia yang mengasihi kita. Oleh karena Dia yang mengasihi kita, kita menang menghadapi sengsara yang sempurna. 7 adalah angka sempurna. Penderitaan yang sempurna tidak akan menceraikan kita daripada kasih Kristus, di mana Kristus yang mengasihi kita, yang memampukan kita, menguatkan kita. Tidak heran Tuhan yang telah mengalami penderitaan yang sempurna mengalami atau mendapatkan kehormatan yang sempurna. Tidak secara kebetulan juga dalam Wahyu 5 ayat yang ke-12, berlayaklah anak domba, berlayaklah Tuhan Yesus Kristus menerima pujian yang sempurna. 12. Wahyu 5 ayat 12. Yang mengatakan dengan suara besar, Yang mengatakan dengan suara besar, berlayak anak domba yang tersembelih itu, berlayaklah anak domba yang mengalami penderitaan, berlayaklah anak domba yang tersembelih itu. menerima kuasa Satu, kuasa, dan kekayaan kekayaan, dan hikmat hikmat, dan kekuatan kekuatan, 4, dan hormat 5 hormat, dan kemuliaan 6 kemuliaan, dan puji. dan puji. Kehormatan yang sempurna diterima oleh Tuhan Yesus setelah Dia mengalami penderitaan yang sempurna. Begitu juga dengan Bapak, Ibu, saya dan saudara, di balik daripada penderitaan yang diizinkan Tuhan untuk kita rasakan di dalam mengiring Dia, maka ada kemuliaan yang sempurna yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Sebab itu lewat firman Tuhan, di mana Rabi berkata dengan terus terang, dia tidak lagi dengan perumpamaan. Begitu juga firman Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Jangan Bapak Ibu Saudara, setelah kita terkena pencobaan, penderitaan, lalu kita coba-coba undur dari panggilan Tuhan. Melainkan justru akan lebih meneguhkan iman kita, sehingga kita tetap di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita memperoleh kemenangan. Kenapa kita memperoleh kemenangan? Karena Tuhan yang mengasihi kita. Coba kita baca kembali ulang Roma 8 ayat 37. 8 ayat yang ke-37. Tetapi di dalam segala perkara itu, Di dalam segala perkara itu, penderitaan yang diperhadapkan kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara, kita sangat menang. sangat menang. Bukan cuma sekedar menang. Kalau dalam terjemahan baru, lebih daripada pemenang. Oleh sebab Dia yang mengasihi kita. Kuncinya karena Tuhan yang mengasihi kita. Sehingga kalaupun kita mengalami pencobaan, kata Paulus, tidak melebihi kekuatan kita. Itu berlaku kepada sidang jemaat. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Sebab itu Tuhan akan memberikan jalan kelepasan. Tuhan akan memberikan jalan keluar supaya kita mahir di dalam menghadapi setiap pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Karena hanya pencobaan yang lazim kepada manusia, Hanya pencobaan yang lazim, yang biasa kepada manusia, sudah berlaku atas kamu, sudah berlaku atas sidang jemaat yang ada di Korintus. tetapi Allah itu setiawan, Allah itu setiawan, yang tiada membiarkan kamu dicobai lebih daripada kekuatan. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih dari kekuatan kamu. Tuhan tahu sampai di mana kekuatan dan kemampuan kita. Melainkan dengan pencobaan itu, Dengan pencobaan itu, Ia akan mengadakan suatu jalan kelepasan, Dia akan mengadakan satu jalan keluar, satu jalan kelepasan, supaya cakap kamu menahannya. supaya mahir, supaya kita cakap menahan pencobaan. Berbeda dengan apa yang dialami oleh Paulus. Paulus berkata dalam 2 Korintus 1 ayat 8, pencobaan yang berlaku di dalam kehidupannya tidak seperti yang berlaku kepada sidang jemaat. Pencobaan yang melebihi kekuatan dan kemampuannya. Coba kita baca itu.
Karena tiada kami kehendaki, hai hai saudara-saudara, saudara-saudaraku, bahwa kamu tiada mengetahui hal kesukaran yang sudah menimpa kami di tanah Asia, bahwa sudah ditanggungkan atas kami teramat sangat berat, jauh lebih daripada kekuatan kami, sehingga nyaris putus harap kami akan hidup lagi. Nyaris putus harap. Jadi kita lihat, melampaui kekuatan ini ungkapan Paulus. Dan benar-benar itu terjadi, berlaku di dalam kehidupannya. Dikatakan dalam Kisah 14 ayat 19, mereka seret dia keluar kota atau keluar negeri. Karena mereka anggap dia sudah mati pada waktu dia dirajam. Ternyata belum mati, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa penderitaan yang dialami, dirasakan Paulus karena Kristus. Kisah 14 ayat 19. Tetapi tibalah di situ beberapa orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium menghasut orang banyak, lalu merajam Paulus sambil menghela dia keluar negeri dengan menyangkakan ia sudah mati. Jadi kita perhatikan di sini, sambil menghela dia keluar negeri dengan menyangkakan dirinya, menyangkakan ia itu sudah mati. Diseret karena dianggap dia sudah mati. Itulah penderitaan, sengsara yang dialami oleh Paulus. Tapi bukan membuat dia untuk jauh atau undur dari Tuhan. Karena Tuhan sudah katakan kepada Ananias, dia akan mengalami sengsara oleh sebab namaku. Dia akan mengalami penderitaan, dia akan menjadi saksi. Tapi dia akan mengalami penderitaan, dan itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan Paulus. Tetapi dia menyadari panggilan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia berani berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 1, turutlah teladanku, karena aku telah menurut teladan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam ayat firman Tuhan yang kita baca, bagaimana murid-muridnya berkata, tengoklah, sekarang ini Rabi berkata terus terang, dan tiada lagi berkata dengan perumpamaan. Kita bersyukur juga Tuhan telah berkata terus terang di dalam kehidupan kita lewat apa yang kita tekuni saat ini, kabar kesempurnaan. Di mana kabar yang diwahyukan oleh Tuhan yang akan membawa kita kepada kesempurnaan, atau kita istilahkan kabar pengantin Kristus. Bagaimana firman Tuhan yang diwahyukan dengan terus terang diungkapkan untuk kita memahami bahwa kita bukan sekedar diselamatkan, tetapi kita akan menjadi pengantin Kristus. Wahyu 19 ayat 7, ketika kawin anak domba sudah tiba, istrinya sudah bersedia salinan baru, pengantinnya sudah bersedia. Siapakah anak domba itu? Anak domba, Yohanes 1 ayat 29 berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Siapa yang menjadi pengantinnya? Siapa yang akan menjadi permaisurinya? Tidak lain Bapak, Ibu, saya dan saudara. Apabila kita melakukan kebenaran firman Tuhan sebagaimana rahasia, dengan terang-terangan Tuhan mengungkapkan tentang 7 tingkat iman yang membawa kita kepada kesempurnaan. Akhirnya kita lihat pada waktu Tuhan datang kali yang kedua, kita sudah disempurnakan. Kesempurnaan itu terjadi di bumi, Bapak Ibu Saudara. Kesempurnaan itu terjadi di ujung meterai yang keempat. Kita sudah berada pada meterai yang keempat. Sedikit lagi kesempurnaan gereja Tuhan akan terjadi, sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Tuhan datang pada kali yang kedua, bukan lagi untuk orang berdosa, tetapi orang yang sudah disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh, dan tidak lagi bercacat celah. Karena sempurna artinya lengkap, tidak ada cacat celah. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Maka Allah sendiri
yang pohon sejahtera itu. Allah sendiri yang pohon sejahtera itu Menguduskan kiranya kamu dengan sempurna. menguduskan kiranya kamu dengan sempurna. Dan segenap roh dan nyawa dan tubuh kamu terpelihara dengan tiada bercacat Tubuh celah kamu terpelihara dengan tidak bercacat celah. pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada masa kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, fase yang pertama. Karena kedatangan Tuhan pada kali yang kedua ada dua fase. Fase pertama dia hanya datang di atas awan dari langit. Dan dia menyuruhkan malaikatnya untuk meniupkan sangkakala yang besar bunyinya. Dan akan menghimpunkan orang-orang pilihannya dalam hal ini. Yang sudah disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. Berjumpa di atas awan. Matius 24, 30, 31. Dia akan datang di atas awan dari langit. Tuhan datang di atas awan. Datang kumpulkan anak-anaknya, hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Lalu ada pujian, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Biarlah kalimat-kalimat nyanyian itu berlaku di dalam kehidupan kita kalau Tuhan izinkan kita untuk tidak mengalami kematian. Tuhan telah mengungkapkan rahasia firman Allah kepada Bapak, Ibu, saya, dan saudara dengan terus terang. Sehingga kita harus mempertahankan apapun yang terjadi. Tantangan dari dalam, tantangan dari luar, jangan kita lari. Kita hadapi hal itu Bapak, Ibu, saudara. Karena kalau kita lari, saudara, kita akan undur dari panggilan Tuhan. Selalu saya umpamakan tentang pencobaan itu. Saudara, bagaimana orang yang berselancar, dia tantang itu. Dia ada di gelombang, kadangkala di dalam gelombang itu, kadangkala dia di atas gelombang itu. Dia mampu karena mahir. Jadi kuncinya karena dia mahir. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mahir di dalam firman Tuhan, kita akan berkata seperti kata Yakub. Yakub 1 ayat 2. Anggaplah satu sukacita. Anggaplah satu kebahagiaan. Tidak mudah menganggap pencobaan itu adalah sukacita. Tidak mudah menganggap pencobaan itu adalah kebahagiaan. Karena salinan baru sukacita, salinan lama kebahagiaan. Yakub 1 ayat 2. Hai saudara-saudaraku, Hai saudara-saudaraku, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, bukan cuma satu pencobaan, sifatkanlah semuanya itu kesukaan sahaja. sifatkan, anggap itu satu kesukaan, anggap itu satu kebahagiaan. Saya percaya hanya orang yang mahir dengan firman Tuhan yang akan berkata bahwa pencobaan itu adalah satu sukacita. Pencobaan itu adalah suatu kebahagiaan. Sekali lagi Tuhan telah berkata dengan terus terang lewat pengajaran yang Bapak, Ibu, saya, dan saudara tekuni. Dan kalau kita tekun, kita akan menerima janji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan suci.